Shalom, saya Supriyadi STH, mahasiswa PPG LPTK Institut Kristen Negeri Ambon dengan NIM 15202501042683. Saya mengajar di SD Negeri 18 Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini tanggal 10 bulan Oktober 2025, saya akan melaksanakan UKIN di kelas 4 fase B, pelajaran 8 dengan topik melayani dengan segenap hati. Terima kasih. Siap, hormat, selamat pagi, Pak. Oke, memulai pelajaran kita hari ini. Bapak cek kehadiran kalian ya. Hadir semua? Hadir. Oke, terima kasih hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita mulai dalam doa. Silakan, siapa yang bimbing dalam doa? Saya. Oke, silakan Sisi bimbing dalam doa. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami masih diberi kesehatan dan keselamatan. Dan kami mau belajar. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat pengetahuan supaya kami dapat belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan memulai kegiatan kita. Jadi kita sepakat kelas kita dulu ya. Nah, kalian baca dan pahami. Kita sepakat dengan sepakat kelas kita. Oke? Oke? Oke. Ya. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Sehat, baik, luar biasa. Saya undang makin diri. Apa kabar hari ini? Sehat, baik, luar biasa. Tepuk 1, tepuk 2, Oke. tepuk 3, Konsentrasi. tepuk 4, Siap belajar. tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Oke. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang ibadah yang sejati. Ada di antara kalian yang bisa memberi jawaban, masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Saya Pak. Ya, silakan Dilbi. Ibadah yang sejati berarti kita mau mempersembahkan tubuh kita bagi melewati persikapan yang tidak nyata. Ya, ibadah yang sejati dalam mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar topik yang baru. Ya, topik yang baru ya. Kita belajar dari topik yang baru, di mana kita akan mempelajari tentang melayani dengan segenap hati. Apa? Melayani dengan segenap hati. Ya, melayani dengan segenap hati. Antara ibadah yang sejati dengan melayani dengan segenap hati itu adalah satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oke. Hari ini Bapak ingin bertanya pada kalian semua. Menurut kalian, apa itu melayani? Atau kita melayani orang lain itu apa dasarnya? Apakah untuk dipuji atau oleh karena panggilan iman? Nah, ada di antara kalian yang bisa menjawab? Oke, silakan Pak Diana. Membantu orang lain dengan tulus hati tanpa mengharapkan pujian dan penghargaan dari orang lain. Ya. Ada lagi yang lain? Ya Pak, Ya, silakan Dimas. memberikan diri untuk Tuhan tanpa mengharapkan pujian, melayani dengan kesadaran diri sendiri. Ya. Oke. Ya, melayani itu
adalah panggilan iman, ya. Panggilan iman. Melayani bukan untuk kita dipuji atau dihargai oleh orang lain, melainkan wujud kasih kita baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Sehingga dengan melayani kita menjadi orang atau tanda kita bahwa kita ingin berbagi kebaikan dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, melayani itu timbul dari hati, ya, dari hati yang tulus. Bukan untuk mengharapkan pembalasan atau balasan dari orang lain, melainkan melayani itu adalah dasar kasih, ya, kasih atau kepedulian kita, pengorbanan kita, sehingga dengan kita melayani kita menunjukkan bahwa kita menghargai sesama dan ingin menyatakan iman itu melalui perbuatan nyata. Ya, kita lanjut. Dari penjelasan sahabat tadi, maka kita akan mendapatkan berapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita dengan topik apa tadi? Melayani dengan segenap hati. Yang pertama, ada 4 tujuan. Yang pertama, melalui pembelajaran hari ini kita mampu menyimpulkan arti dan dasar melayani. Yang kedua, kita mampu menjelaskan atau menceritakan pengalaman bahkan tantangan-tantangan kita di dalam melayani. Yang ketiga, kita mampu mempraktekkan atau terlibat di dalam pelayanan baik di gereja maupun di sekolah. Yang keempat, dengan kita melayani dengan hati, maka kita mampu membuat karya nyata ya, untuk orang lain, sehingga orang lain juga dapat melayani dengan segenap hati. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata melayani dengan kata dasar layan, yang pengertian yaitu membantu menyiapkan atau mengurus sesuatu untuk orang lain. Nah, dengan berdasarkan definisi tersebut, maka ada 3 unsur di dalam melayani. Yang pertama adalah subjek, kedua predikat, yang ketiga objek. Nah, subjek artinya orang yang melakukan pelayanan. Predikat adalah kegiatan yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah objek. Objek itu orang yang menerima pelayanan. Nah, dengan 3 unsur ini maka melayani itu atau subjek, orang yang melakukan sesuatu untuk orang lain yang membutuhkan, ya, yang membutuhkan sehingga orang lain yang membutuhkan itu kebutuhannya terpenuhi. Nah, itu dasar dari kata melayani tadi, ya. Dasar kata layan. Ya, jadi melayani itu pasti sebagai orang percaya, tugas utama kita adalah melayani, ya. Tugas utama kita pasti untuk melayani. Nah, banyak contoh-contoh pelayanan yang bisa kita kerjakan. Contohnya membagi lembar LKS ketika kita belajar, membantu guru, ya, membagikan lembaran LKS. Yang kedua, bisa juga mungkin membantu teman mungkin sakit ke rumah, atau mungkin ke UKS, ya, karena dia sakit kita bantu, ya, atau membagikan lembaran kegiatan di sekolah minggu. Pernah di sekolah minggu membantu guru sekolah minggunya? Nah, bisa juga mengisi pujian, ya,
mengisi pujian di sekolah minggu, dan banyak hal lagi yang lainnya. Nah, jadi dalam melayani juga pasti ada tantangan, pasti itu. Nah, Tuhan Yesus saja dalam melayani dia harus difitnah, dicaci maki, ya, bahkan tidak bisa diterima. Nah, apalagi kita kan, pasti kita juga pasti ada tantangan. Nah, tantangan dalam melayani itu terdiri dari dua faktor ya, intern dan ekstern. Intern itu berasal dari diri kita, dari dalam diri kita. Faktor ekstern berarti dari luar diri kita ya. Oke, nah dari dalam diri kita faktor yang sering terjadi dalam diri kita itu misalnya rasa takut, ya, egois, ya, tidak percaya diri, ingin dihormati, ingin mendapat tempat istimewa. Nah, itu salah satu contoh-contoh faktor yang berasal dari dalam diri kita. Sedangkan dari luar itu berupa mungkin kondisi yang tidak kondusif, ya, anggapan orang tidak becus kami melayani, kan? Atau mungkin ada orang berpikir kami masih kanak-kanak, tidak bisa melayani, gitu ya. Nah, sehingga kita dianggap tidak mampu untuk melayani, ya. Nah, itu faktor-faktor dalam kita melayani. Nah, dalam melayani itu ada tiga hal yang terkait yang nggak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah kerendahan hati. Yang kedua adalah ketekunan, dan yang ketiga adalah keberanian. Nah, di atas semuanya itu kita melayani atas dasar kasih. Mengapa kita melayani? Karena Kristus telah mengasihi kita dan kita mengasihi sesama. Oke. Hari ini kita akan membaca bagian teks firman Tuhan. Ya, bagian Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Ayat 26 sampai 28. Kita baca bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang berikutnya kita akan membahas apa maksud dari firman Tuhan ini ya. Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28 itu di situ menceritakan tentang Ibu Yohanes dan Yakobus. Nah, jadi dalam teks firman Tuhan ini Ibu Yakobus meminta tempat, ya, tempat di mana yang satunya di sebelah kanan, yang satunya di sebelah kiri. Nah, tetapi Yesus menjawab. Jawaban Yesus itu beranggapan bahwa semuanya itu adalah hak Bapa untuk memberikan tempat itu. Sehingga dikatakan dalam firman ini, barang siapa yang mau menjadi terbesar di antara kamu, maka dia harus menjadi pelayan. Ya, harus melayani. Bahkan dikatakan di sini harus menjadi hamba. Nah, kalau kita mau jadi orang terkenal, artinya kita harus melayani. Kita harus menjadi orang yang menjadi hamba. Hamba itu artinya taat kepada Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul pasal 9. Ya, kita melihat di sana bahwa dua peristiwa yang terjadi di sana ya. Ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 sampai 43 itu. Kisah Para Rasul 9
ayat 23 sampai 43. Nah, ada dua peristiwa yang terjadi di sana. Yang pertama, ketika Petrus berada di kota Lida ya, kota Lida. Nah, di sana ada orang yang bernama Eneas, ya, anak Tuhan. Dia sedang sakit. Sakit apa diceritakan di sana? Lumpuh. Dia sudah 8 tahun mengalami lumpuh. Nah, tetapi ketika Petrus mendoakannya, Eneas menjadi sembuh. Nah, cerita ini tersebar kepada seluruh kota Lida ya, dan sekitarnya. Dan melalui peristiwa ini, melalui kesembuhan yang terjadi pada Eneas, banyak orang-orang percaya kepada Kristus dan mereka mengalami kuasa Kristus. Yang kedua, peristiwa yang kedua yaitu di kota Yope. Nah, di mana di sana seorang anak Tuhan yang sudah bertobat yang bernama Dorcas. Dia adalah seorang penjahit yang begitu luar biasa. Dia membagi-bagikan sejahitannya kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti janda. Nah, dengan kesakitan Dorcas, maka yang mengalami kesedihan itu siapa? Tentunya janda-janda ya. Karena mereka kalau Dorcas sakit, mereka tidak lagi mendapatkan baju atau pakaian lagi kan? Nah, mendengar itu, masyarakat sekitarnya merasa sedih ya, karena Dorcas sakit. Nah, di situ juga ada Petrus dan murid yang lain. Murid yang lain ya, yang datang ke kota itu. Nah, dan tujuan sebenarnya Petrus datang ke rumah Dorcas itu sebenarnya untuk mendoakan Dorcas karena dia sakit. Nah, tetapi sebelum mereka tiba di rumah, ternyata Dorcas sudah meninggal. Nah, Dorcas sudah meninggal. Nah, akhirnya Petrus meminta supaya mayat Dorcas itu ditaruh ya lantai atas, ya. Dan Petrus meminta semua orang untuk keluar dan tinggal Petrus dan bersama dengan mayat Dorcas. Nah, ketika mereka semua sudah keluar, Petrus berdoa dan mengatakan kepada Dorcas, bangunlah. Ah, Dorcas bangunlah. Akhirnya Dorcas bangun, bangkit dari kematian. Nah, akhirnya cerita itu pun tersiar di seluruh kota Yope dan sekitarnya. Dan melalui peristiwa itu juga banyak orang ini dipercaya dan kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, dari dua cerita ini maka kita dapat merangkumkan bagaimana melayani secara sungguh-sungguh. Nah, melayani secara sungguh-sungguh ada 3 unsur tadi yang Bapak sudah jelaskan tadi ya. Yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua adalah ketekunan. Dan yang ketiga adalah keberanian. Nah, 3 hal ini sangat dibutuhkan oleh kita semua dalam melayani, supaya kita tidak menjadi sombong, supaya kita menyadari bahwa melayani itu adalah kasih karunia Tuhan. Oke, hari ini kita akan mendengarkan video, ya. Kalian dengarkan video ini, nanti kalian simak video ini, nanti buat diskusi di kelompok ya. Di kelompok, dan juga nanti akan membuat karya. Nanti bahan-bahannya Bapak akan bagi di kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Pak? Ya, dengarkan baik-baik ya. Dorcas menjadi berkat melalui perbuatan baik. Kisah Para Rasul 9 ayat 35 sampai 43. Ayat hafalan. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Anak-anak,
Pernahkah kamu berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menginginkan kamu menerima berkat saja, tetapi Ia juga menginginkan kamu bisa menjadi berkat untuk orang lain, seperti cerita tentang Dorcas yang baik hati dan banyak sekali menolong orang lain karena ia telah bertobat menerima Yesus di hatinya. Tugas kelompok. Ya, diskusikan apa yang menjadi tanggapan kalian melalui video tadi dan juga kalian nyata yang kalian buat ya. Oke, silakan. Ya, kerjakan kelompoknya, diskusikan, kerjakan baik-baik ya. Udah selesai? Pak, dikit lagi Pak. Sudah selesai? Udah Pak. Sudah? Udah. Oke. Kalau sudah, silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Saya beri waktu untuk kelompok 1 dulu. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, baik untuk tanggapan kami tentang video maupun hasil karya kami dalam pembuatan pembatasan Alkitab. Untuk video kami melihat dari sisi Dorcas. Dorcas memiliki sikap yang baik, selalu menolong orang-orang di sekitar dengan berbuatan baik. Sebagai orang percaya kita wajib berbuat baik. Untuk pembatas Alkitab kami membuat dalam bentuk kotak di mana di dalam kotak ada tulisan Ora et Labora. Pesannya adalah sebagai orang percaya kita selain berdoa kita juga harus bekerja. Demikianlah hasil diskusi kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami
silakan kembali tempat. Kita akan masuk mengerjakan lembar kerja individu masing-masing ya. Bapak bandingkan. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ya, silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan kerja individunya ya. Silakan. Sudah? Ya, 2 menit lagi ya. Lagi waktunya.
Sudah? Dimas? Udah. Lucy sudah? Oke, saya minta untuk Mikael ini untuk mengumpulkan tugas individunya, nanti taruh di meja Bapak ya. Silakan Mikael ini kumpulkan. Semua. Oke. Terima kasih untuk Mikael ini. Ya, sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini ya. Kita akan menyimpulkan cara bersama-sama. Topik kita tadi melayani dengan segenap hati. Oke, kesimpulannya kita baca bersama-sama. Melayani dengan segenap hati berarti kita mampu membantu orang menolong dan berbuat baik kepada orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan balasan atau pujian. Ya. Melayani adalah wujud kasih kita kepada Tuhan yang nyata melalui perbuatan kepada sesama. Saat kita melayani, kita belajar untuk rendah hati, peduli dan setia mengikuti teladan Yesus Kristus. Dengan hati yang ikhlas, pelayanan kita menjadi berkat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke. Ya. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang melayani dengan segenap hati? Apa hal yang baru yang kalian dapatkan? Ya, silakan. Ada hal-hal baru? Ada. Ya, ada satu contohnya. Ya. Contohnya misalnya berbuat baik pada teman. Jangan suka berkelahi. Itu hal baru. Kalau kita melayani harus dengan tulus. Oke. Apakah kalian sudah memahami pelajaran kita hari ini? Melayani dengan segenap hati. Sudah paham? Paham ya? Nah, kalau boleh memberi bintang 1 sampai 5. Berapa bintang yang kalian kasih tentang pelajaran ini? Berapa? 5. Terima kasih. Berarti jelas ya, sampai bintang 5, puji Tuhan. Ya. Sekarang kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Saya minta untuk salah satu dari antara kita pimpin dalam doa. Silakan siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Aurelia. Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran kami pada hari ini dan sekarang kami akan pulang. Tuhan Yesus sertai dan berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Aurel. Ya, sekarang kita akan pulang. Siapkan pakaian alat-alatnya, silakan masukkan dalam tasnya masing-masing. Yang mulai dari sebelah kiri Bapak ya. Sebelah kiri. Silakan.